Makanya kekuatan dana, kata Rasulullah apa Bu? Sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Nah, itu Pak. Kalau orang soleh berharta Pak, majulah dia. Gunakanlah duit dia itu tepat sasarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat jamaah lintas masjid yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Karena ini banyak nih Pak, jauh-jauh nih. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan Bapak Ibu kekuatan iman sehingga ringan langkah kaki menuju masjid. Semoga setiap langkah kaki Bapak Ibu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda, disehatkan badan, dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga dengan ringan lisan kita ini bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ketika dakwah Islam itu semakin banyak digandrungi oleh orang-orang kaya di masa Rasulullah. Kan pertama dakwah Islam ini kan orang-orang miskin aja yang menerima. Lemah Bu. Masuk Abu Bakar Siddiq pengusaha, masuk Utsman bin Affan pengusaha kaya, Abdurrahman bin Auf pengusaha, Tolhah pengusaha. Jadi mulai agak baru diperhitungkan oleh orang Quraisy Pak. Ini bahaya nih pengaruh Islam ini. Akhirnya mereka tidak lagi menggunakan kekerasan, menganiaya umat Islam, menzolimi umat Islam. Mereka pilih cara yang lebih elegan Pak, dengan membujuk paman Rasulullah SAW. Apa katanya ke paman Nabi? Paman, coba sampaikan ke Muhammad, kalau Muhammad itu mau dia berhenti mendakwahkan Islam ini, dia mau jadi raja, kami sudah sepakat mengangkatnya jadi raja Arab. Begitu besarnya pengaruh Rasulullah Pak. Kalau mau jadi raja udah sepakat, pokoknya angkat dia jadi raja. Kalau dia mau wanita, dia boleh pilih wanita seperti apa dia mau, kami nikahkan sama dia. Kalau dia mau harta, kami kumpulkan harta terbaik kami berikan kepadanya. Ini 3 godaan ini Pak, sampai hari ini nih masih kuat untuk bisa mempengaruhi orang. Maka kata Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatad dunya. Harta adalah perhiasan hidup di dunia. Jadi orang kuat-kuat, dia keras-keras, dia tutup pakai 3 ini Pak, rata-rata berhasil Pak. Jangankan kita yang mengangkat orang menjadi pejabat lagi Bu. Allah saja yang mengangkat Raja Tolut menjadi raja melalui Nabi Samuel saja, itu kan atas izin Allah tuh Pak. Di Al-Baqarah 246, 247, orang Bani Israel datang kepada Nabi Samuel. Nabi ini kan jumlahnya 24.000 Pak, salah satunya Nabi Samuel. Angkatlah untuk kami seorang raja agar kami bisa melawan Tolut.
Raja Samuel sebetulnya udah ini juga Pak, di dalam ayat itu mengatakan kalian nanti minta angkat raja, habis diangkat kalian tidak mau ngikut. Oh gimana pula kami tidak mau ngikut, kami sudah terusir dari negeri kami. Tak mungkin kami tidak mau ikut dia. Akhirnya diadakanlah pemilihan Bu. Itulah Pak ya, kalau Allah mengadakan pemilihan umum ini murah ongkosnya Pak. Siapa yang sama tingginya dengan tongkat Nabi Samuel jadi raja aja, kan mudah tuh Pak. Nggak perlu pakai kotak suara, terus ada perwakilan di tiap-tiap TPS, nggak ada. Pokoknya ngikut, ukur aja sama tongkat Nabi Samuel. Banyaklah Bani Israel yang ikut waktu itu. Dan di antara sebanyak itu yang ikut, hanya satu yang sama tingginya dengan tongkat Nabi Samuel, yaitu Tolut. Sama tingginya dengan tongkat Nabi Samuel. Dan Allah bukan kebetulan mengangkat dia ini Pak lewat jalan pengukuran itu Bu. Karena di antara Bani Israel waktu itu yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan fisik yang kuat hanya Tolut. Jadi bukan pula asal-asalanlah Allah gitu Bu. Cuman nih Bu, bisalah kita ambil pelajaran Bu. Kalau besok kalau milih RW coba dulu kan, nah, siapa yang sama tinggi sama tongkat nih, misal gitu Pak. Kan mudah biayanya. Tidak perlu kita berkelahi kita sama kita Pak. Ini kan kita sekarang ini kan untuk milih RW aja udah tidak bersalam lagi di masjid kadang lagi Pak. Tidak berbunyi lagi untuk milih RT, RW. Besok gitu Pak, siapa yang sama tinggi sama tonggak mic jadi ketua masjid misalnya gitu Pak, diukur pokok asal-asalan aja misalnya. Kalau ragu rasa ulang balik itu Pak. Jadi murah biayanya tanpa ada pertikaian, tidak ada menjelaskan visi misi, Pak, enggak repot lah. Berarti kan itu udah izin Allah mengangkat Tolut menjadi raja Bani Israel. Tapi begitu Tolut terpilih menjadi raja di 247 Al-Baqarah itu Bani Israel enggak nerima, Pak. Masa orang miskin jadi raja? Nah, jadi dari dulu tuh, Pak. Kalau Bapak mau maju sekarang ini jadi anggota dewan, kok enggak berduit enggak usah lagi maju, Pak. Tolut aja, Pak, itu jadi masalah waktu itu. Jadi enggak didengar orang ngomongnya, Bu. Masa orang miskin jadi raja? Sebanyak ini kami yang pantas, yang kaya. Jadi ini udah dalam Al-Quran sendiri sudah ngasih gambaran Bu, bahwa duit ini diperhitungkan Pak. Jadi jangan kita kira duit itu tidak jadi perhitungan, yang penting kita lillahi ta'ala aja lah. Tidak bisa Pak, harus ada usaha secara duniawi. Apa kata Rasulullah Bu? Kadang kita ini menarik orang kepada kebaikan dengan perutnya, dengan duit Pak. Apakah Rasulullah pernah mempraktekkan? Tapi jangan samakan dengan praktek sekarang Pak ya. Ada sahabat Rasulullah namanya Safwan bin Uyainah. Itu paling tidak mau menerima Islam Pak. Udah ditaklukkan pun Mekah, dia milih melarikan diri keluar daripada Mekah, daripada harus masuk Islam. Akhirnya dibujuk, udahlah tinggal aja kau di Mekah, dikasih waktu 4 bulan untuk berpikir. Pas terjadi perang Hunain, dipinjam Rasulullah lah baju besinya Pak, karena dia ada baju-baju besi. Menang melawan orang yang memberontak di Hunain, kan banyak harta rampasan perang tuh Pak, berupa unta, kambing. Dibalikkan Rasulullah baju besinya. Setelah itu diajak Rasulullah dia ke atas bukit. Mau ngapa kemari Muhammad? Kau tengok unta yang di bawah itu, tengok banyak. Semua itu adalah untukmu. Begitu digitu kan langsung syahadat ya Pak, asyhadu an la ilaha illallah, itu Pak ditarik pakai perut. Sempat sahabat-sahabat Ansor terkecil hatinya waktu itu, lainlah Rasulullah nih, kita yang berjuang susah payah sama beliau, tidak taunya dapat harta banyaklah untuk orang daripada kita. Nah, itulah dijelaskan Rasulullah. Kalau iman kalian tidak aku khawatirkan. Tapi kalau mereka masih baru, masih perlu ditarik dengan cara seperti itu. Nah, itu dia Pak. Jadi jangan dikira ini tidak perlu, Pak. Masjid di belakang Telkom itu, Masjid Darul Amal itu, dulu ingat saya Pak, payah betul ngundang orang ke masjid kalau pengajian tuh.
Datang orang rumah makan Taragung, umumkan habis ceramah dikasih makan sama rumah makan Taragung. Diumumkanlah sore itu, Pak. Maghrib udah penuh masjid itu, Pak. Ada yang mereng-mereng pakai telekung, Bu. Kan nampak enggak pernah, Pak, kan mendengar itu ya. Pintu Darul Amal itu dulu digeser, didorong-dorong sama bapak nih, Pak. Udah berapa lama dia enggak ke masjid kira-kira tuh, Pak, kan. Enggak tahu dia pintu itu digeser, sibuk didorong-dorong ya. Emang pancingan seperti itu luar biasa. Nah, jadi jangan dikira, Bu ya, oh enggak penting itu, enggak bisa. Jadi kalau kita modal semangat aja sulit. Karena dalam Al-Quran pun Tolut dibantah gara-gara dia miskin. Padahal dia fisik kuat. Padahal dia cerdas. Tapi Pak, karena dia miskin Pak. Diterima juga pengangkatan dia sebagai raja, tapi tidak didengar orang ngomongnya. Bukti tidak didengar orang ngomongannya apa Bu? Kalau kita baca kelanjutan dari surah Al-Baqarah itu. Nanti diujilah Bani Israel ini dengan sungai. Siapa yang hanya mencelup-celupkan tangan, mencuci-cuci kaki, berarti dia ikut aku berperang melawan Jalut. Tapi siapa yang meminum airnya, dia tidak boleh ikut berperang bersamaku. 7.000 Bani Israel yang pergi, 6.700 minum semuanya, Pak. Tentu tinggal 300 lagi pasukan. Nah, itulah karena tidak didengar orang. Makanya kekuatan dana, kata Rasulullah Pak Bu, sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Nah, itu Pak. Kalau orang soleh berharta Pak, majulah dia. Gunakanlah duit dia itu tepat sasarannya. Ada calon kepala daerah, dia datang waktu itu ketemu saya. Pokoknya Pak, setiap kali Bapak berkunjung ke masyarakat, tanya berapa orang fakir miskin di sana, tanya berapa orang anak yatim di sana, santuni. Gunakan duit Bapak itu, tidak betul Bapak terpilih, amal Bapak lengket. Daripada Bapak sibuk membayar tim aja, kadang tim ini Pak di lambung-lambungnya juga aman Pak, di sana udah bagus Pak, cuma kita butuh dana sekian nih Pak. Nggak usah lagi, tidak jelas nanti. Biarlah Bapak letih. Turun ke masyarakat, cari fakir miskin, anak yatim, santuni dia. Tidak betul Bapak terpilih, hati Bapak pasti lapang nanti. Karena doa-doa anak yatim, doa-doa fakir miskin. Jadi itu guna harta tuh Pak. Nah kemudian Bu, tinggal 300 orang lagi inilah yang paling setia Pak. Sama misal di masjid nih Bu, wirid tidak ada makan, tidak ada minuman, tapi Bapak Ibu tetap duduk. Iman udah kuat Pak, tak perlu lagi, tidak ada makanan pun tidak ada masalah, tidak ada snack pun tidak ada masalah. Tapi bagi orang-orang yang baru, dia memerlukan suntikan itu tuh Pak. Jadi sesekali buat lagu lay kambing, saudara tablik akbar, potong nggak 2 ekor, ramai masjid nih penuh nih, saya yakin ya, sampai keluar tuh Pak. Cara itu memang ada Bu, cara kekuasaan itu ada. Saya waktu ceramah di Dumai sempat kaget saya Pak. Penuh masjid takwa itu malam itu Pak. Waduh, memang dihargai orang saya di sini rupanya. Penuh Pak, ASN semua isi. Rupanya caranya gimana Bu? Datang di absen, pulang di absen, itu datang semuanya Pak. Bukan karena saya. Pakai kekuasaan di situ tuh Pak kan. Datang absen, pulang absen, siapa yang keluar dari situ Pak? Mana ada yang berani? Ini pakai kekuasaan namanya. Ada lagi waktu itu anggota dewan mengundang masyarakat Bu. Saya yang ceramah malam itu. Hujan lebat, petir menyambar. Masyarakat antusias datang. Sampai berkali-kali saya nyalami Bapak tuh. Hebat Bapak Pak bermasyarakat. Betul-betul cinta masyarakat sama Bapak. Hujan petir macam ini mereka pun datang. Baca undangan itu sampai selesai Ustaz. Jadi di bawah itu ada Bu yang datang dapat minyak goreng 2 kilo, gula sekilo, telur sepapan, indomie sekardus. Oh ini mau ngin topan datang.
Kalau tidak gitu macam mana pula kita ambil waktu orang ustadz. Masa tidak ada kenangan dari kita? Itu betul, itu betul. Tinggal 300 orang, Bu. Di dalam yang 300 orang ini terdapatlah Nabi Daud alaihissalam. Nah, jadi ini tentara Tolut nih, Pak, Nabi Daud ini. Begitu berhadapan dengan Jalut, Jalut itu besar, Bu. Sampai kalau di film namanya Goliat, yang Goliat itulah Raja Jalut. Jadi orang Bani Israel ini dulu terjajah, lemah, ingin melawan Jalut. Jalut itu Palestina. Jadi dia ganti-gantian aja dari dulu tuh, Pak. Nanti Bani Israel naik, itu Palestina itu sampai hari kiamat. Jadi ganti-gantian lah terus itu. Nah, waktu melawan Jalut ini lemahlah pasukan. Tolut pun mengumumkan, siapa yang berhasil membunuh Jalut, aku nikahkan dengan anak perempuanku. Tidak ada satupun yang berani maju kecuali Nabi Daud alaihissalam. Dia waktu itu belum diangkat menjadi nabi. Pakai batu 3 biji, senjata Nabi Daud itu ketapelnya sejenis apa, Pak? Manjanik, Pak. Itu main tangan dilempar, Bu. Itu batu gunungnya mau pecah dibuatnya itu, Pak. Tepatlah topeng besi Jalut, Pak. Langsung tersungkur, dia rupanya retak kepalanya, kena dari luar tuh. Setelah Jalut mati, dielu-elukan oranglah nama Nabi Daud. Hidup Daud, hidup Daud, hidup Daud. Nikah sama anak Tolut. Pokok kalau istilah sekarang tuh, Pak, ya, jadi FYP dia di TikTok namanya, Pak. Daud, Daud, Daud. Tinggi di mana-mana orang ngomong Daud yang membunuh Jalut, Daud yang membunuh Jalut. Turun popularitas Tolut jadinya, Pak. Tolut tadi siapa yang angkat, Bu? Atas izin Allah melalui Nabi Samuel. Tolut yang diangkat Allah ini akhirnya berubah menjadi jahat. Karena kok lebih tinggi Nabi Daud daripada dia. Itu bahayanya jabatan, Pak. Jadi Bapak Ibu jangan sembarang mengatakan semenjak jadi pejabat sok-lah gaya. Sedangkan ini udah Allah yang angkat, bisa meleset, Pak. Apalagi kita. Jadi jangan doakan, Bu. Jangan sibuk kita menghina-hina pemimpin. Misal ada orang sini jadi anggota dewan, tuh nanti berubah dia. Karena kadang, Bu, jadi anggota dewan itu bukan kita aja diurusnya. Dia kan banyak daerah pemilihannya, Pak. Kita tuh itulah kadang suka memanfaatkan orang, Pak. Suka kita, misal kawan kita ini jadi pejabat atau apa, kita kadukan. Sampai istrinya hamil ke saya juga ngadu, Ustaz. Saya bilang, saya kan tidak ada ikut, ngapalah ke saya pergi ya. Tapi masalah istri mau melahirkan ke anggota dewan juga, itu jahat kita namanya. Ini harus dirubah nih, Pak. Kebiasaan macam ini kita jangan suka memanfaatkan orang. Berkawan pun kita jangan dimanfaatkan orang. Jadi ingat saya, Bu, ya. Sifat manusia ini itulah, kalau ada orang baik di masjid, itu biasa dia dimanfaatkan tuh, Pak. Apa aja cara orang ke dia jadi ya. Mungkin saya pernah cerita ada pengusaha di Pekanbaru nih. Dia asal habis sholat jamaah tuh, Pak, zikirnya itu suka dia menghadap ke arah jamaah, Pak. Rupanya dia sambil memperhatikan, Pak, nampak dia wajah orang sedih ketika zikir, berdoa, itu perhatiannya tinggi, Pak. Habis itu dipanggilnya nanti, ada masalah kamu? Ada Pak Ji, listrik mau diputus PLN, belum pakai token. Belum Pak Ji, berapa tunggakan kamu? Habis 1,5 juta, ya udah nanti saya bantu. Kamu apa masalah? Baru pindah jualan Pak Ji dari Tengkumar ke Sudirman, jadi pelanggan belum tahu lagi. Udah berapa hari ini modal aja yang termakan. Saya kasih kamu pinjaman tanpa bunga. Kamu store berapa kamu sanggup per bulannya. Dan kamu rajin ke masjid. Semenjak Pak Haji itu mau gitu tuh, Bu, asal ada dia di masjid sedih aja zikir orang, Pak. Itulah kelakuan masyarakat kita ini yang harus dirubah tuh. Jangan suka memanfaatkan orang. Jadi kalau ada di sini yang maju jadi anggota dewan, jangan diganggu setelah dia naik. Doakan dia, jangan asal. Kita tuh suka menjelekkan pemimpin tuh karena tidak ada dampaknya ke kita, urusan sentimen pribadi biasanya, Pak.
Jarang kalau untuk kepentingan umum, sentimen pribadi. Anak awak mau masuk sekolah, tidak mau dia nolong, udah jelas anak rendah nilai, dipaksa juga anggota dewan masukkan, Pak. Ibu nih saya kasih tahu, Bu ya, kepala sekolah Mandua dulu dekat dengan saya. Anak saya masuk di sana. Kalau saya bilang tolong terima anak saya, kira-kira dia nolak enggak, Pak? Enggak. Tapi apa saya bilang? Tes anak saya. Kalau enggak lulus, jangan diluluskan. Enggak lulus anak saya, Pak. Walaupun temen nunggak saya sudah tuh. Enggak ngerti bahasa basi. Nah, tapi itu, Bu. Belajar kita seperti itu. Jangan sentimen pribadi, Pak. Ini kadang enggak ditolong orang lain, enggak gaya. Saya enggak diapain, itu enggak main tuh. Kita berkawan, jangan mengganggu orang. Ini kadang kita mudah aja menuduh lain, semenjak jadi duduk lain dia. Enggak, dia bukan ngurus kita aja. Enggak ada, Bu. Pasti dia memikirkan untuk banyak orang. Jadi kita jangan ganggu. Kalau ada orang sini jadi anggota dewan, doakan dia. Jangan dimanfaatkan untuk tidak. Ini tolut aja udah diangkat Allah, Pak. Allah yang mengangkatnya, Bu. Naik nama Nabi Daud, sakit hatinya, Pak. Sampai ke tingkat apa Tolut sakit hati kepada menantunya sendiri? Sampai ke tingkat ingin membunuhnya. Itulah ngerinya jabatan tuh. Setiap kali ada pemberontakan, diutusnya Nabi Daud hanya boleh 10 orang aja. Maksudnya supaya apa, Pak? Supaya Nabi Daud mati. Rupanya menang terus. Terang-terangan Tolut akhirnya ingin membunuh Nabi Daud. Larilah Nabi Daud ke atas bukit. Nampak dia mertuanya tuh carinya di bawah. Letih tertidur, turun Nabi Daud dari atas. Ditusukkannya panah ke hadapan muka mertuanya itu. Terkejut mertua itu bangun. Kalau aku menginginkan kekuasaanmu ayah, mudah bagiku untuk membunuhmu saat ini. Disitulah Tolut bertobat kepada Allah. Balik-balik jadi petani. Itulah ngerinya jabatan tuh, Pak. Makanya banyak sahabat Rasulullah dulu, Bu, ketika ada Umar mengangkat gubernur Hom, namanya Said bin Amir bin Juzam. Memohon dia, Pak, kalau makan babi itu haram katanya. Lebih jauh haram ini lagi daripada babi. Menurut aku, kata Said. Dia mau dikasih jabatan, tolong bebaskan aku. Karena rata-rata, Pak, yang diangkat Umar jadi gubernur, masuk daftar fakir miskin jadinya, Bu. Sampai Umar pun terkejut, Pak. Pas disusun tolong kirim dari Homs, data-data fakir miskin. Nampak namanya di atas, Said bin Amir bin Juzam. Ini gubernur kalian enggak? Iya, Khalifah. Masuk orang susah dia. Lebih parah lah hidup daripada kami. Ya itu, Pak. Karena mereka saking jujurnya, saking amanahnya, Bu. Lebih parah hidupnya daripada kami, Khalifah. Gajinya di Baitul Mal dibagi-baginya semua. Dia hidup dari menjual roti. Berapalah bisa terjual harga roti itu. Dia berkali-kali dia datang juga duit bantuan ke dia dikasihnya juga ke orang. Karena itulah beratnya Pak amanah. Kalau kita ya syukuran kita kan, Pak. Anak jadi pejabat tuh, itu syukuran tuh. Tuh kemana-mana bercerita ke orang tuh. Itu anak saya tuh. Padahal enggak kenal, Pak. Sekampung aja. Itu pun jauh lah kampungnya tuh. Jadi tahu tetangga saya di kampung aja tuh, Pak. Kita bangga kalau bagian-bagian sahabat Rasulullah, Bu, kalau bisa nolak mereka nolak. Begitulah takutnya mereka. Sedangkan Tolut yang diangkat Allah aja bisa meleset. Apalagi kalau kita yang dipilih, Pak. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, angkatlah aku jadi gubernur Mekah. Abu Dzar siapa yang meragukan dia, Bu? Orangnya zuhud, baik, ahli ibadah. Kata Rasulullah, tidak, kau lemah. Tidak diangkat oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah itu gimana, Pak? Kalau ngangkat pemimpin, betul-betul orang di bidangnya, baru diangkat oleh Rasulullah. Dan Rasulullah tidak akan memandang umur. Asal ahli orang itu dalam bidang itu diangkatnya. Rasulullah tidak akan memandang umur ya. Ingat saya dulu Masjid Mutmainnah Polda Riau ini diurus oleh FSRMM, anak muda semuanya, jalan masjid tuh, Pak. Anak 23, 17, 18 tahun, karena mereka memang di masjid, Pak.
Hidup masjid itu dibuatnya Pak. Ceramah hidup, perkumpulan remaja hidup. Semenjak ditinggalkan FSRMM, tidak ada lagi ceramah di Mutmainah Polda Riau. Habis, tidak ada lagi yang ngurus. Jadi ketika anak-anak muda yang memang itu bidangnya, dipercayakan sama dia, selesai Pak. Jadi ditunjuk itu berdasarkan kecintaan dia terhadap bidang itu baru jadi dia. Jadi Rasulullah pun tidak sembarang angkat juga. Abu Dzar Al-Ghifari kuat imannya, tidak mau Rasulullah milih dia karena dia lemah. Sama dengan imam Bu, yang boleh menggantikan Rasulullah cuma siapa? Cuma dua, Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf. Rasulullah tidak bisa Pak. Umar tidak mau Rasulullah. Padahal Umar tauhidnya tinggi itu Pak. Kalau Umar jadi imam Bu, menggigil makmum, dia meluruskan saf pakai pedang Pak. Menggigil orang di belakang dibuat, dia pakai pedang. Jadi Rasulullah itu pun tidak sembarangan juga. Yang boleh azan cuma dua orang Pak. Bilal bin Rabah, Abdullah ibnu Umi Maktum, tidak boleh yang lain. Jadi kalau udah ada yang azan di masjid ini suara bagus indah, imam kita suaranya udah bagus, sudah indah. Jangan coba-coba yang lain-lain maju-maju tak gentar. Dia kadang di masyarakat ini ada yang memang keras hati itu Pak. Dia merasa orang lama sana Bu. Dia ingin maju deh. Saya pernah membela imam dulu, menyesal saya membela bapak tuh. Saya udah bela-bela, dari ibu-ibu nggak boleh kayak gitu Bu. Kalau imam kita tuh udah ada di sini kita tunjuk dia, orang udah percaya. Dengarkan aja lah kita di belakang tuh. Pas saya ceramah subuh situ Pak. Mendemam saya dengar iramanya. Bismillah. Menjelang amin itu aja Pak, udah ngeri kita Pak. Nggak usah dia baca ayat panjang-panjang, surah Al-Ikhlas jadi baca, nggak ikhlas kita di belakang. Tapi ada yang memang kelas hati, nggak ada. Ini di sini saya sampaikan Bu, ikut aturan main tuh. Yang azan biasa siapa yang bersuara indah, jangan asal-asal maju aja. Ini kadang kan asal maju aja Pak yang azan tuh Pak. Aturan mau orang ke masjid jadi ndak gara-gara dengar suara dia. Surah Sirina ya apa lah tuh, dia aja suara di masjid muak kuning, kan berdosa orangnya dia Pak. Dicoba yang indah-indah suaranya, imam gitu udah bagus, jangan ada coba-coba maju, kecuali zuhur asar itu oke lah Pak ya. Tapi kalau di luar itu nggak usah lah. Nah, ini kadang-kadang, ini kan saya nggak tahu di sini seperti apa Pak. Kalau ada imam-imam yang keras hati itu, nggak usah maju-maju Pak. Kalau maghrib isya ada imam kita, majukan imam kita. Sebetulnya itu aturan Pak. Sahabat Rasulullah kan banyak yang kuat-kuat iman itu Pak. Kenapa enggak mau Rasulullah? Kau jadi imam enggak ada. Cuman Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq. Yang azan Bilal bin Rabah, Abdullah ibn Umi Maktum. Pernah enggak dengar yang lain azan? Enggak Pak. Maksudnya itu kita apa Bu? Mendudukkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan keahliannya. Jadi siapapun yang digoda dengan jabatan itu berat Pak. Saya sering cerita Bu, saya pernah jadi RW di Kelurahan Kota Tinggi. Kan Mall Pekanbaru tuh Pak, Pasar Mambo tuh. Saya RW dulu di sana tuh Pak. Tanpa kandidat Bu, menang telak pokoknya Pak. Masyarakat mendudukkan. Bapak tahu KTP saya di mana? Rumbai Pak. Ada berapa melanggar hukumnya itu Pak. Lurah segan karena jamaah saya Bu, enggak berani lah dia ngasih peraturan. Ya udahlah Ustaz, kalau jamaah nunjuk mau diapakan lagi? Camat gitu pula waktu itu. Awalnya biasa aja Pak. Saya melayani orang tidak pernah saya persulit. Cuman rupanya ada Bu yang nyawer tuh Pak. Ustadz mau apa ngurus ini? Ini ada sedikit. 50. Lumayan nih. Pertama apa nih Pak? Lama-lama kan diambil juga Pak. Ambil. Mulai saya enak Pak. Enak jadi RW nih. Pas mau lebaran tuh Bu, ibu hitung berapa toko di Mall Pekanbaru ngasih minuman kaleng tuh Pak. Berapa tinggi ya minuman kaleng tuh Pak saya tuh Pak. Enak juga jadi RW ini. Nah mulai saya cinta kepada jabatan tuh Pak. Pas mau habis masa berakhir saya lah yang agak ambisi ikut Pak. Ada lawan, menang telak pula saya Bu. Begitu saya menang itu, disitulah saya mengundurkan diri karena hati udah tidak bagus Pak. Ini tidak bisa lagi nih.
Ini udah duniawi ini ya. Jadi itulah godaan jabatan tuh ngeri, Pak. Makanya Rasulullah ditawari jabatan. Orang heboh mulutnya Bu kasih jabatan, diam, nggak ada Pak. Itulah jahatnya godaan jabatan. Kemudian paman, dia mau harta, kami akan berikan harta terbaik kami. Kalau sudah harta berat Pak. Kadang Bu ya, tukang jualan sapi itu mengeluh ya. Panitia kurban ini bentuk soleh-soleh Ustadz. Beli sapi fee-nya ditanyanya dulu. Oh gitu ya Pak, iya Ustadz. Kadang padahal apalah gitu kan. Jadi ciri-ciri panitia kurban yang dapat fee itu Bu, dia tidak mau pindah beli sapi. Walaupun ada yang lebih bagus dan harganya bersaing Pak. Kalau dia tidak mau dia pindah berarti positif ada fee ya. Kalau tidak kasih saya alasan. Saya kasih saya alasan. Saya bukan mengatakan itu ada di masjid ini, tidak. Tapi kalau ada berubah lah Pak. Nah, kalau dia gini Pak ya. Tapi memang ya pula. Kalau saya bilang itu salah, susah juga ya Pak ya. Namanya dia dibeli, ada orang diantarkan pembeli ke sana, tentu dia ngasih fee. Gitu. Tapi seharusnya kumpulan fee itu kan mungkin bisa dimanfaatkan lagi Pak. Bukan untuk diri kita pribadi sebetulnya. Kalau untuk dimanfaatkan lagi, oh itu ada fee sekian, ini kita kelola lagi, itu tidak ada masalah Pak, tidak ada masalah. Cuman yang kebanyakan itu kan tidak mau dibagi-bagi gitu Pak, dan itu dianggap halal lah itu tuh ya. Masalah duit, kalau saya pun di posisi itu mungkin melakukan hal yang sama Pak. Duit itu susah Bu. Saya karena berada di luar sistem itu berani ngomong itu. Kalau sempat saya jadi panitia kurban, mungkin saya melakukan hal yang sama. Kecuali sepakat semuanya, karena duit ini urusannya berat Bu, bukan mudah. Berapa banyak pengurus masjid yang terpakai duit masjid di Pekanbaru nih, saya tidak menyatakan tempatnya ya Pak ya. Datang ketua yang ini nih, tolong sampaikan nanti Ustadz, itu duit masjid terpakai itu 14 juta terpakai sama ketua sebelum, enggak juga diganti. 2 tahun kemudian saya ceramah lagi, ketua baru lagi, tolong sampaikan Ustaz, ketua yang kemarin ini sama makan semua Pak, beturun temurun dia makan. Dia makai duit masjid ini jahat Bu, nggak usah itu lagi, memindahkan infak aja lah. Misal kita buka bersama, kurang duitnya, ambil dari anak yatim lo pakai, itu aja Pak, membahayakan Pak. Padahal enggak kita ambil tuh, cuma memindahkan nanti diganti, nggak bisa Pak. Apalagi sempat dipakai. Saya pernah Bu mewawancara orang terpakai di masjid. Apa yang Bapak rasakan Pak? Ngeri Ustaz. Awalnya sedikit Ustaz. Bisa kita ganti. Makin lama dosisnya nambah Ustaz. Disitulah mulai ngambil aja, nggak bisa terganti lagi. Pokok kalau udah pengumuman orang Ustaz, angkanya tinggal lagi itu, duit nggak ada lagi. Angkanya ada, fisiknya nggak ada Pak. Itulah ngeri Bu, memakai duit ini memang bertambah dosisnya. Apakah itu kurang ajar? Saya tidak berani ngomong, karena kalau urusan duit ini jangan Pak, ngeri Pak. Misal kami ini Bu, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Ustadz bisa ngisi Jumat malam tanggal sekian Ustadz, habis sisa di kampung kami Ustadz. Cuma kampung agak jauh nih Ustadz, mungkin agak sore lah Ustadz berangkat. Oh sebentar saya tengok lu Pak. Bisa. Kunci ya Ustadz ya? Iya aman, insyaallah. Setelah dia nelpon, sejam kemudian nelpon orang lain. Ustadz bisa Jumat malam Mbak Daisa di kampung kami Ustadz. Agak siang loh Ustadz berangkatnya. Wah minta maaf saya Pak. Udah terima jadwal pula saya tadi Pak. Baru aja sejam tadi. Itulah mendadak pula pengurus ngasih tahu saya. Karena orang tuh kalau Ustadz bisa adalah sekian juta nih untuk Ustadz. Dia hari apa tadi itu Pak? Berubah. Maka penyakit kami ini aneh-aneh ya kan. Memang Bu, saya sangka itu saya aja yang pernah kena, rupanya yang besar-besar saya yang kena. Bisa enggak tanggal sekian? Wah, saya udah padat, rencana 100 juta nih. Bisa enggak? Bisa jadi ya Pak. Saya sangka saya aja mengalami itu Bu. Itulah ngeri duitnya Pak.
Jadi tidak bisa kita hina-hina orang korupsi itu, dalam tanda kutip nih Pak, bukan saya membela koruptor juga. Memang soal duit ini bahaya. Mau tahu orang tahu agama, mau tidak tahu agama, Pak, berat. Rasulullah pernah menceritakan, Bu. Itu termaktub dalam kitab Talbisul Iblis karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Ada pemuda yang sangat kuat tauhidnya kepada Allah. Ada pohon yang disembah oleh masyarakat di sana, Bu. Dibawanya lah kapak, Pak. Mau ditebangnya pohon itu, dihadang dia oleh iblis yang berwujud manusia. Mau kemana kau? Aku mau menebang pohon itu, karena itu perbuatan syirik. Tidak ada urusan kau. Ngapalah mau kau tebang? Kalau kau tebang kau berhadapan dengan aku, kata iblis ini. Dipukulnya iblis itu Pak, terkapar langsung. Bukan jin Bu, iblis terkapar dipukulnya Pak. Tunggu, jangan kau teruskan kau memukuli aku. Aku janji, kalau tidak kau jadi tebang pohon itu, setiap pagi kau bangun kau akan mendapatkan 1 koin emas di bawah bantalmu. Batal langsung. Itu duit tuh. Udah lama disampaikan Rasulullah tuh. Besok dia bangun pagi ada koin emas. Hari kedua dia bangun lagi ada koin emas. Hari ketiga dia bangun lagi tidak ada koin emas. Dibawanya kapaknya balik. Dihadang oleh iblis yang sama. Mau kemana kau sekarang? Aku mau nebang pohon tuh. Jangan kau coba-coba kau sekarang mau nebang pohon. Oh ndak jerah kau kupukul kemarin. Langsung dia dipukul iblis itu. Dia terkapar Pak. Mengapa kau kuat sekali? Kalau waktu pertama kau mau nebang pohon dulu, niat kau karena Allah. Jangankan aku, langit dan bumi pun tidak akan mampu menghalangimu. Tapi kalau sekarang kau datang, karena kau tidak menemukan koin emas di bawah bantalmu. Jadi gara-gara pembagian tidak rata orang heboh. Jangan dikira orang yang buka-buka cerita itu orang jujur, karena tidak dapat Pak. Itu biasa. Tapi coba rata pembagian. Udah karena duit, bukan karena ketulusan jiwa. Itulah bahayanya godaan uang. Orang tahu agama, tidak tahu agama, kalau udah soal duit, ngeri. Artinya apa? Waspada kita, saling mendoakanlah kita. Kemudian kalau dia mau wanita, kami siapkan wanita terbaik kami. Ingat Bu ya, kalau urusan wanita ini sudah pernah terjadi. Diceritakan oleh Rasulullah, ada 2 orang laki-laki bersaudara mau pergi perang. Dia punya 1 orang adik perempuan. Kepada siapa kita titipkan adik perempuan kita nih? Yang taat ibadah di kampung kita ini cuma Barsiso. Oke, titipkan ke Barsiso. Begitu dititipkan ke Barsiso, Barsiso ini udah nolak, udah usah. Nanti itu membahayakan. Allah, kemana lagi kami mau titipkan adik kami? Kau kan di atas, adik kami di bawah. Kalau kau ngantarkan makanan cukup di bawah tangga aja. Habis itu ibadah lah kau. Akhirnya mau diterimanya Pak. Asal ada makanan taruhnya bawah, dia pergi ke atas. Ini cukup lama berjalan. Dibisikkan oleh iblis, kau di bawah tangga kau taruh, kadang kucing yang makan. Apa salahnya ketok kamar dia taruh makanan itu di bawah. Pergi kau ke atas, kan tidak mengganggu kau. Awalnya masih aman nih Pak. Apa bisikan yang ketiga Bu? Kau tahu agama, selama itu perempuan itu tinggal di sini, masa enggak kau didik agama dia? Kalau takut fitnah di luar duduk sama dia. Dijalankanlah Pak. Mulai akrab. Setelah akrab Bu, baru dimasukkan iblis lagi. Kalau kau ngantar makanan udah dekat kok sama dia, masuk aja lah ke kamarnya. Begitu masuk ke kamarnya, ditiupkan iblis angin, terbuka aurat perempuan ini, akhirnya dia zinai perempuan itu. Setelah itu apa bisikan iblis? Gawat. Sempat perempuan dibuka mulut, besok hancur karir kau. Bunuh dia. Akhirnya dibunuhnya Pak. Setelah dia bunuh, dia kuburkan. Pas pulang perang 2 orang bersaudara ini, pura-pura nangislah ahli ibadah ini. Adik kalian sakit dan meninggal, minta terima kasihlah 2 orang ini Pak telah menyusahkan dia. Datang pula iblis ke mimpi orang bersaudara ini. Sebetulnya adik kalian bukan mati karena sakit, tapi dia zina, dia bunuh. Ditangkaplah Barsiso ini besok, disalib. Disalib itu apa kata iblis? Aku yang membuat engkau seperti ini. Kalau kau mau selamat, sujud kepada aku 2 kali. Bagaimana aku mau sujud? Aku tersalib. Kedipkan matamu 2 kali. Akhirnya dikedipkannya matanya Pak. Mati kafirlah akhirnya Barsiso karena sujud kepada iblis. Jadi kalau untuk urusan wanita ini Pak memang berat.
bapak di lampu merah, di depan ada perempuan seksi, bapak mau baca zikir apapun tidak kemampan lagi pak. Mau hasbunallah wa ni'mal wakil, auzubillah tidak bisa lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.